Halo Mujibadi, Today's Update kembali hadir menemani sore hari Anda dengan rangkaian informasi penting dan menarik yang akan kami rangkai selama 30 menit ke depan. Sama saya Edward Fidiadi dan inilah Today's Update selengkapnya. Tim gabungan independen mencari fakta tragedi Kanjuruhan merekomendasikan agar PSSI segera menggelar kongres luar biasa. Hal itu pun dilakukan PSSI yang berencana menggelar KLB pada Januari 2023. Informasi lainnya, anak balita berusia 11 bulan di Tasikmalaya, Jawa Barat meninggal dunia akibat gagal ginjal akut. Dinas Kesehatan setempat menduga korban yang menderita gizi buruk sebabkan gagal ginjal. Aktivitas vulkanis Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali meningkat. Berdasarkan data Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, selama 6 jam terakhir, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu mengalami 30 kali letusan. Sebuah desa di Kabupaten Pesisir Barat Lampung nyaris lenyap akibat terdampak abrasi. Puluhan warga juga terpaksa mengungsi akibat rumahnya nyaris ambruk terkikis air laut. Informasi selanjutnya, seekor anak gajah berkelamin jantan ditemukan mati di konservasi Pusat Latihan Gajah Waikambas Lampung. Penyebab kematian satwa dilindungi itu masih dalam penyelidikan petugas. Mujibadi khususnya yang berada di Jabodetabek bersiaplah. Siaran analog akan dihentikan mulai tengah malam nanti, Rabu 2 November 2022, pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Jadi segeralah beralih ke TV digital yang pasti lebih bersih gambarnya, lebih jernih suaranya, dan lebih canggih teknologinya. Pastikan TV Anda bisa menerima siaran digital atau cukup menggunakan set-top box untuk tetap bisa menyaksikan program-program seru di Moji. Dan sesaat lagi Today's Update akan kembali dengan informasi rumah dan kios hangus terbakar. Informasinya usai jeda berikut. Anda masih menyaksikan Today's Update bersama saya, Edward Fidiadi. Di Kota Bandung, Jawa Barat, diduga karena lupa mematikan kompor, satu unit rumah dan juga kios dilalap si jago merah. Banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar membuat si jago merah sulit ditaklukkan. 2 orang di Cianjur, Jawa Barat mengalami luka bakar cukup serius di sekujur tubuhnya usai menjadi korban ledakan tabung gas LPG. Salah satu korban bahkan mengalami luka bakar mencapai 40%. Polisi menangkap 3 orang pengantar jenazah di Makassar, Sulawesi Selatan yang terlibat pengeroyokan warga. Akibat penganiayaan tersebut, seorang warga terluka. Informasi lainnya, seorang pemuda di Blora, Jawa Tengah tewas setelah diduga terlibat bentrok dengan kelompok lain. Pemicunya diduga hanya karena masalah perempuan. Selain satu ini, kami ajak Anda mengunjungi Portugal, negara yang diyakini sebagai negara tertua di dunia. Tetaplah di Today's Update. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Today's Update. Selanjutnya kami ajak Anda menikmati oseng-oseng lobster air tawar dengan harga yang terjangkau. Menu lobster ini hadir di sebuah warung sederhana di Pasuruan, Jawa Timur. Selanjutnya kami ajak Anda mengunjungi negara tertua di dunia yakni Portugal. Tak hanya bangunan bersejarah, Portugal juga punya pemandangan indah yang bisa didatangi. Berikut informasinya. BMKG memperkirakan cuaca esok hari untuk wilayah DKI Jakarta, cuaca berawan akan menyelimuti pada pagi hari, sedangkan hujan diprediksi turun merata di seluruh titik di ibu kota pada siang hingga malam hari. Dan berikut perakiran cuaca selengkapnya yang kami kutip dari laman BMKG. Mujibadi 18 hari lagi menuju FIFA World Cup Qatar 2022. Saksikan seluruh pertandingan terbaik FIFA World Cup Qatar 2022 di jaringan media SCM, mulai dari SCTV, Indosiar, Video, Next Parabola, Champions TV, Mentari TV, dan pastinya Moji. Berakhir sudah kebersamaan kita pada hari ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan Today's Update. Saya Edward Fidiadi pamit undur diri. Kita jumpa lagi dalam Today's Update selanjutnya hanya di Moji Everyday Excitement. It's Moji.